Laporan Praktikum Morfologi dan Anatomi Daun. Listi Auliari Tonga 2502008, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang morfologi daun adalah studi yang memfokuskan pada bentuk, ukuran, dan struktur luar daun yang dapat diamati secara kasat mata. Daun memiliki fungsi utama dalam fotosintesis dan pengaturan penguapan air. Morfologi daun dapat berupa daun tunggal atau daun majemuk dengan variasi bentuk ujung, tepi, dan pangkal daun yang beragam sesuai adaptasi terhadap lingkungannya. Bentuk tulang daun juga mencirikan ciri khas jenis tanaman, misalnya tulang daun menyirip atau menjari, yang membentuk dalam identifikasi tumbuhan. Studi morfologi sangat penting untuk pengelompokan taksonomi dan pemahaman adaptasi tanaman dalam ekologi. Rahmawati 2025. Anatomi daun menggali struktur interval daun yang meliputi jaringan epidermis yang berfungsi melindungi jaringan mesofil yang terdiri dari palisade untuk fotosintesis dan spon untuk pertukaran gas, serta jaringan pembuluh xilem dan floem yang mengangkut air dan nutrisi. Perbedaan anatomi daun monokotil dan dikotil terlihat dari pola urat daun dan terletak secara distribusi stomata yang mengatur pertukaran gas. Pengetahuan anatomi penting dalam memahami fungsi fisiologi daun, serta dapat digunakan untuk identifikasi dan penelitian taksonomi tumbuhan. Yani 2025. Tujuan pertama mengamati morfologi daun dari bentuk helaian, ujung, tepi, petulangan, susunan, dan tangkai daun. Yang kedua mengamati anatomi daun melalui irisan melintang, epidermis, jaringan palisade, jaringan spon, stomata, serta berkas pengangkut atau xilem dan floem. Yang ketiga, membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat dan bahan. Pertama ada mikroskop cahaya, kaca preparat, pisau, cutter, pipet tetes, pinset, bola semprot, tisu, penggaris, buku gambar, dan pensil. Bahannya yang pertama ada daun jagung, daun lamtoro, daun kacang panjang, daun mangga, daun kelapa sawit pre-nursery, dan daun kelapa sawit main-nursery. Cara kerja mengamati anatomi daun. Yang pertama, buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet. Yang kedua, letakkan irisan pada kaca objek dan tetesi aquades. Yang ketiga, tambahkan larutan safranin dan diamkan selama kurang lebih 2 menit. Yang keempat, tambahkan face green untuk kontras warna. Yang kelima, amati preparat di bawah mikroskop dari pembesaran kecil ke pembesaran besar. Yang keenam, identifikasi bagian jaringannya. Pembahasan. Pertama, daun jagung. Daun memiliki struktur stomata yang memainkan peran penting dalam adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Melalui stomata, tanaman melakukan pertukaran gas yakni menyerap CO2 untuk fotosintesis serta melepaskan O2 dan uap air dalam proses transpirasi. Meranti et al. 2021. Pada mais dan sebagian tumbuhan, stomata akan membuka sebagai respon terhadap cahaya untuk mendukung pertukaran gas yang diperlukan dalam proses fotosintesis, respirasi, dan pergerakan udara. Peng et al. 2022. 2. Daun kacang panjang. Setiap stomata dikelilingi oleh sepasang sel penjaga. Sel-sel ini mengandung kloroplast dan bertanggung jawab untuk mengatur pembukaan dan penutupan pori stomata. Melalui pori inilah terjadi pertukaran gas seperti masuknya karbon dioksida untuk fotosintesis dan keluarnya oksigen menurut Wakas M 2025. 3. Daun lamtoro. Sel-sel epidermis tampak saling berleku atau dinding antiklinal undulata dan tersusun rapat, membentuk lapisan pelindung yang solid tanpa adanya ruang antar sel yang terlihat. Bentuk berlekukan ini umumnya ditemukan pada tumbuhan dikotil. Bestarin dan Riawat 2024. 4. Daun mangga. Bentuk dinding sel yang sangat berleku adalah ciri khas epidermis mangga yang telah dilaporkan dalam banyak penelitian, membedakannya dari spesies lain dalam famili Anacariidae. Lestari et al. 2022. Kesimpulan, anatomi daun mangga, lamtoro, dan kacang panjang mencerminkan karakteristik tumbuhan dikotil yang ditandai dengan pertulangan daun menyirip dan secara internal memiliki mesofil jelas antara lamina parenkim palisade di atas dan parenkim spon yang longgar di bawah, serta stomata berbentuk ginjal. Sebaliknya, daun jagung mewakili ciri khas monokotil ditunjukkan oleh pertulangan daun sejajar, tidak adanya diferensiasi mesofil, dan hadirnya anatomi karena merupakan tumbuhan C4 serta memiliki sel kipas dan stomata berbentuk halter yang unik.